Ibu Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada, perkenalkan, saya Nurjani Astianti, sahabat teknologi 2024 dari Sekolah Indonesia Riyadh, Provinsi Luar Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang praktik baik pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif terintegrasi dengan platform Canva, aplikasi Wordwall, dan Mentimeter untuk game-based learning pada eksplorasi karir peserta didik SMA. Seperti apa proses pemanfaatannya? Kita simak berikut ini. Student engagement atau keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran di abad 21 merupakan topik yang amat penting seiring meningkatnya prevalensi pembelajaran campuran dan jarak jauh, tidak terkecuali dengan peserta didik di Sekolah Indonesia Riyadh. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini, lebih dari 25% peserta didik Sekolah Indonesia Riyadh adalah siswa pendidikan jarak jauh yang tergabung belajar dari rumah mereka masing-masing di 16 negara Timur Tengah. Dalam hal ini, game-based learning merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang populer yang ditempuh guru untuk melibatkan peserta didik. Game-based learning dapat disimpulkan sebagai penggunaan games untuk tujuan pembelajaran yang sudah bukan lagi merupakan hal yang aneh saat ini. Dirancang untuk mendorong dan meningkatkan pembelajaran, praktik maupun asesmen. Games tidak hanya berupa permainan digital, tapi juga mencakup beragam strategi papan permainan atau board game, gamifikasi, simulasi, dan pembelajaran adaptif. Saya sudah konsisten menerapkan strategi game-based learning ini sejak bergabung di Sekolah Indonesia Riyadh pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA, hingga saya mendapatkan rekognisi sebagai guru paling suka games. Fujimoto menyimpulkan bahwa game memiliki daya menciptakan konteks yang menyenangkan untuk memikirkan topik serius yang cenderung enggan dipertimbangkan oleh remaja seperti karir. Dalam perencanaan kehidupan jangka panjang, peserta didik usia remaja di SMA memerlukan eksplorasi karir sebagai proses meneliti, mengevaluasi, dan mempelajari peluang kerja modern, serta merencanakan langkah-langkah mengejar karir pilihan mereka. Dengan mempelajari eksplorasi karir, peserta didik dapat memahami pilihan dan memilih profesi yang memuaskan. Secara bertahap, pembelajaran eksplorasi karir merupakan konten kurikulum layanan bimbingan dan konseling pada taraf pendidikan menengah dan atas, mulai dari tahap riset atau pencarian, tahap evaluasi, tahap diskusi, dan tahap pembuatan keputusan. Praktik game-based learning ini melalui beberapa tahap perencanaan. Yang pertama yaitu perumusan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal atau RPLBK, pelibatan siswa dalam proses perencanaan layanan, dan tindak lanjut refleksi terhadap dokumentasi implementasi rencana. Sementara itu, pada tahap implementasi dilakukan 3 kali praktek. Pertama adalah praktek dengan menggunakan satu aplikasi game di kelas hybrid learning. Praktek kedua menggunakan beragam aplikasi games di kelas hybrid learning. Dan praktek ketiga, game-based learning diaplikasikan dengan multimedia pembelajaran interaktif dengan mengintegrasikan aplikasi Wordwall, Canva, Canva Live, Microsoft Teams, dan Mentimeter. Dari praktek pertama diperoleh 3 hal evaluasi penting. Pertama, munculnya fokus sebagai indikasi tumbuhnya keterlibatan pembelajaran. Kedua, diskusi setelah games dituntaskan lebih mendalam. Yang ketiga, dokumentasi kesimpulan dan refleksi belum lengkap. Adapun dari praktek kedua diperoleh 3 poin evaluasi. Pertama, variasi aktivitas dan aplikasi mendorong keterlibatan belajar yang dinamis. Kedua, rata skala keyakinan pertimbangan karir peserta didik diperoleh pada angka 4,23 yang berarti tinggi. Dan ketiga, tantangan pengelolaan waktu sinkronus antara tahap pelayanan dan antar aplikator. Puncaknya pada praktek 3 diperoleh
4 hal evaluasi. Yang pertama, multimedia pembelajaran interaktif atau MPI andal dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Yang kedua, diskusi dan potensi elaborasi konten layanan lebih terbuka lebar. Ketiga, fitur leaderboard tersedia dalam paket standar dan pro berbayar yang berwarna rewarding. Dan kelima, aktivitas Canva Live sebagai alternatif interaksi refleksi layanan yang lebih komunikatif. Dan saatnya berbagi praktik baik. Terdapat 3 komunitas praktisi yang saya jadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagi praktik baik. Yang pertama adalah webinar Berbagi Sakti, solusi aplikasi kreatif teknologi interaktif, bersama kelima sahabat teknologi SILN lainnya yang dilangsungkan pada hari Senin 21 Oktober 2024. Kemudian, yang kedua adalah menghadiri webinar kelompok sahabat teknologi SILN lainnya, yaitu Berkawan, Kolega, dan Bebas TIK. Dan tentunya yang ketiga, berbagi di kalangan rekan sejawat dan mahasiswa magang di Sekolah Indonesia RIA. Pengalaman belajar bimbingan konseling bersama Bu Jenny menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat membantu menciptakan suasana belajar di Sekolah Indonesia RIA menjadi lebih efektif, menarik, seru, dan juga lebih interaktif kepada siswa-siswi. Kita setiap ada bimbingan konseling ini rasa lebih semangat dan kita bisa lebih terbuka kepada Bu Jenny karena Bu Jenny ini sering memberikan saran dan membuka pikiran siswa-siswi Sekolah Indonesia RIA. Kesimpulan penting yang saya peroleh dari berbagi praktik baik adalah bahwa MPI Game Based Learning berpotensi besar membantu peserta didik melakukan eksplorasi karir SMA. Kedua, ragam umpan balik yang diperoleh selama berbagi praktik baik dapat saya ekstraksi menjadi to-do list pengembangan diri. Ketiga, keyakinan saya semakin kuat bahwa inovasi dapat menjadi penggerak perubahan dalam dunia pendidikan. Adhikara Dharma!